Nah, Ica mati. Ica itu tidak ada duanya, Pak. Jadi Ica tiada duanya. Mati atau hidup? Hidup. Hidup. Kenapa? Kalau mati itu biasanya dia akan keras, Pak. Dan juga mobil itu kan dalam posisi bekerja itu mestinya hidup atau mati, Pak Keren? Hidup kan? Jadi khususnya hidup, ya. Yang jadi perhatian tadi Mas Budi sampaikan adalah dari karpetnya. Berarti kan ada karpet tambahan seperti ini, karpetnya harus digeser lebih dahulu. Di karpetnya digeser, baru dilakukan pengukuran. Pengukurannya ada berapa item, Pak? Ada 3. Yang pertama tinggi, Pak. Tingginya, ya, tingginya dari karpet ke pedalnya, dan dikunci ini, kemudian baru dibaca. Jadi bacanya itu di posisi seperti ini, Pak. Dengan baca posisi di situ terus baca. Biasanya akurasinya berbeda. Oke, kemudian yang kedua adalah dari feedline-nya. Feedline itu artinya dari posisi ketinggian normal, kemudian kita injak sedikit ya, Pak. Terasa ada keras. Itu udah sekaligus sebenarnya langsung mengkonfirmasi jarak cadangan, Pak. Jadi jarak cadangannya berapa? Nanti dihitung. Berarti antara ketinggian tinggi pedal plus dikurangi jarak cadangan itu adalah feedline-nya. Standarnya berapa? Harus hafal, Pak. Kalau nggak hafal sih juga repair manual, waktunya habis buka repair manual. Itu penting. Jadi pemahaman tentang repair manual, terutama spek-spek yang berhubungan dengan item-item yang itu bisa dikatakan item basic, itu harus dikuasai di luar kepala. Oke, Pak, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ya. Ya, dengan sorong tegak lurus atau condong ke depan. Jadi untuk proses pengukurannya itu kalau saya ngambilnya dari titik yang paling bawah, Pak. Artinya dia di bawah. Jadi kan pedal ada yang sampai ke bawah. Ya. Tapi ada patokan yang menyebutkan kita mengukurnya di mana? Di tengah, Pak. Tapi kalau saya memahami, karena kita melihatnya adalah titik terendah antara pedal dengan lantai, berarti dia ada posisi paling bawah. Betul ya, Pak? Ini ada pedal. Ya, ujung paling bawah itu kan yang paling dekat dengan lantai. Jadi itu yang kita lakukan pengukuran. Bukan di samping, bukan di depan. Apakah dia tegak lurus ke bawah ini ya, Bapak masukin, atau yang miring ini ya? Miring, Pak. Karena pedal rem injaknya miring, tidak ke bawah. Kalau pedal rem injaknya ke bawah, ya kita berinya ke bawah. Gitu, maksudnya berada, Pak. Gitu. Oke, ada lagi, Pak yang mau ditanyakan? Kalau ada mobil yang dia pakai door lock, berarti kita juga akan ngecek lock. Cara ngecek door locknya bagaimana? Jadi knobnya kita pakai Pak ini. Jadi kita mainkan knobnya, dan juga kita cek kanan kiri, depan belakang, dia bisa kunci tidak? Clear, Pak? Oke, kita keluar. Sebenarnya dalam posisi keluar itu sebenarnya kita juga menghidupkan lampu, Pak, dengan catatan. Dengan catatan ya, Pak, tidak ada kaca. Kalau ada kaca kita bisa langsung konfirmasi. Kalau tidak ada kaca berarti kita pasang. Terus lampu remnya bagaimana? Lampu mundurnya bagaimana? Kita juga lihat kaca, Pak. Terus yang melihat siapa gitu ya? Rem gitu ya. Ya, kita bisa lihat kacanya bisa kita. Kalau ada kacanya. Kalau ada kacanya gimana? Ya begitu. Kalau nggak ada kacanya berarti nanti kita ngeceknya dalam posisi luar. Satu lagi yang ada sistem yang ini tidak jarang sekali dilakukan oleh teman-teman di sekolah. Ada namanya cut off headlamp. Nah, dengar Pak Islam? Cut off. Auto cut off headlamp. Baru dengar, Pak? Belum lagi. Ini teknologi yang sudah lama sejak 2007.
dan sudah dipasangkan di mobil Avanza ini. Jadi ini saya yang nggak tahu ada nggak ya, cek ya, cek ya. Tahunya apa mati kayak gini, ini juga ini, kemudian kita juga akan menantikan dan kita buka. Iya bang, Kita namanya apa? Auto cut off. Ada satu lagi pak, kalau mobilnya mewah itu ada auto cut off for you. Contoh misalnya, ini kunci kotak saya sudah matikan. Ini masih bisa fungsi pak. Kira-kira ada yang tahu ini pak? Gak tahu ya pak ya, padahal masih bisa loh pak. Baru lama, baru ketahuan sekarang. Ya berarti sering-sering nanti tidak masuk. Ya itu ada auto cut off video dan auto cut off headlamp. Ini ya berapa lama? Biasanya sebenarnya ada 45 detik pak, tapi ini lama. Biasanya kalau Avanza setnya itu bisa sampai 2 menitan, biasanya gitu. Ya nanti juga sendiri pakai headlamp pak. Oke, kita udah cek. Kemudian mana yang kita lakukan adalah pasang dari posisi busnya ya pak. Busnya digeser. Terus di posisinya di mana pak? Apakah di sampai depan atau belakang itu tergantung dari posisinya ya pak. Kalau dia ada tambahan alat atau tambahan kaki itu boleh dipakai. Kalau nggak ada, memastikan bahwa jadi tunggu dari liftnya itu benar-benar dapat tulanan pak. Jadi ini harus diputar kenapa? Karena berisiko belah sini kena di kulitnya. Jadi yang betul gimana di sini pak? Dia di antara ini pak, apa namanya? Tulanan bawah. Rudi. Ya, jadi pas di atas belakang juga sama. Belakang di sisi dalam. Tapi biasanya kalau di dalam itu diletakkan di bukan orang. Boleh. Kemudian kalau misalnya kesepakatannya nggak boleh pakai kain gitu berarti bapak peduli dulu. Tapi kalau peduli kalau nanti kita cek posisi apa reken itu nanti ada sisa kita dulu. Ya. Kemudian bawa lagi pak. Nih, geser, belah sini ya pak. Tingnya di situ, kemudian kita buka nih pak. Ya, posisinya harusnya posisinya di on. Kenapa on? Karena kita akan ngecek jadi masing-masing koridornya. Fungsi, kemudian ini dulu pak. Kalau di dealer itu ada pemeriksaan prosedur pemeriksaan karet. Ya karet. Kalau sini kan mesti lebih bagus lagi dicek karetnya, karet bodinya bagus, karet pintunya bagus. Kemudian bodinya bersih, ada tak, ya. Kemudian